Ada. Biarin aja lah. Di atasnya ada waktu. Ada. Kita reset ya. Mulai dari introduction dulu, pengenalan tentang interaksi klien sama server. Klien itu berupa PC atau laptop, pokoknya komputer. Terus, the first step environment using actual PC and server support through range of service. Di paket tracer kita bisa mengcapture layanan yang seperti DHCP, DNS, HTTP, TFTP. Kalau nggak salah TFTP apa? TFTP kalau nggak salah file transfer protocol kalau nggak salah. Apa sih TFTP? Bener gak gue? Cek lah. TFTP. Oh ya, benar. File transfer protocol. Terus di sini this activity use simple network consisting PC connected directly. Di sini kita menggunakan modul yang sangat simple ya, yaitu sebuah PC langsung atau point to point dengan server, tidak melalui yang namanya routing di sebuah jaringan. Jadi kalau ini disebutnya jaringan apa? Topologi jaringan apa? Peer to peer atau point to point. The activity will track atau aktivitas ini bakal merecord atau memonitoring dari traffic ketika web page itu dimintai oleh sebuah PC. IP address-nya bakal nge-resolve menjadi DNS. Masuk ke task 1, setup and run simulation, langsung ke ininya. Di sini ada real time sama simulation. Kita masuk ke simulation mode. Seperti ini tampilannya. Terus di sini kita set event list filter. Kalau defaultnya itu dia ngeset filternya semua. Jadi dia memonitoring semua layanan. Nggak semuanya sih. Defaultnya seperti itu. Tapi di sini kita diminta untuk hanya merecord DNS dan HTTP. To select only DNS and HTTP event. Kita uncheck semua. Kalau DNS itu adanya di IP versi 4. IP versi 6-nya juga kita uncheck semua. Di IP versi 6. Terus di miss, di sini baru kita nemuin yang namanya HTTP. Kita uncheck semua, kecuali HTTP. Kalau udah, kita close. Munculnya seperti ini. Hanya DNS dan HTTP. Lalu, di step 3, kita meminta web page dari PC. Kita klik ini, physical, desktop, PC, desktop, lalu ke web browser. Kita di sini disuruh minta tampilan dari website ini, example.com. Kita buka, klik di sini. Lalu go.
sini bakal muncul monitoringnya. Bisa lihat ya, DNS-nya itu berkomunikasi. Kalau dia sukses berarti ada tanda centang. Kalau HTTP, kalau dia sukses bakal nampil di desktopnya. Nah, kalau dia udah berhasil, paling ngobrol gitu, di sini bakal keluar tampilannya. Kita close, lalu kita lihat, kita analisa di tab yang terakhir, atau di list yang terakhir ini, kita klik 2 kali. Di sini seharusnya layer 7-nya itu HTTP, application layer, terus di sini layer 4, TCP, source portnya 80, ini port sebuah layanan HTTP bisa diganti. Terus di sini IP header source, atau ini dari IP server. Terus destination-nya itu IP client. Dan ini di layer 2, MAC address dari media transmisi yang kalian pakai. Lalu layer satunya itu port face Ethernet 0. Terus di sini ada data-data dari layer tersebut. Ini ada source IP, di DHCP ada 80 portnya, dan ini application. Terus kalau di DNS sama kayak HTTP, di sini ada application layernya, layer 7 DNS, terus di sini ada portnya, port UDP bukan TCP, yaitu portnya 53 kalau DNS. Terus di sini ada IP juga, IP server ke klien, nah satu ini. Terus ini juga MAC address-nya, ini MAC address dari server ini ke klien. Terus di sini juga ada data-datanya, data variable length-nya juga ada, IP-nya juga ketahuan di sini IP versi 4, source IP di sini juga ada, ini source port 53, port DNS-nya itu, terus ini DNS query-nya, example.com. Mau diulang lagi nggak? Mau nanya aja dah. Serah sih. Mau ngulang, mau nanya. Bang, itu udah semua, Bang? Udah, gitu doang. Cuman nge-monitoring layanannya Bang. aja. Nanti ada ini modulnya, rangka laporannya, terus di situ juga ada soal. Oke, Bang, siap. Bang, nih kalau nggak ada yang mau nanya, mau diudahin, terserah mau diudahin apa mau nanya atau mau ngulang. Ada tugas bikin pakai tracernya juga, Bang. Nanti dikasih tahu deh. Nanti saya share juga recordnya. Gimana? Mau nanya nggak? Bang,
Bang, mau nanya, itu hasilnya kita yang mana? Hasil analisa yang kita dapat dari sini di layer 7 ini seharusnya HTTP bacanya. Hasilnya yang kita analisa di sini ada layer 7, di sini ada HTTP di layer 7, terus di layer 4 nih layer OSI bentar. 7 layer nih. Di sini ada application layer, di sini ada presentation layer, terus di sini juga ada session. Ini transport, end-to-end connection, atau end-to-end connection. Terus di layer 3 ada network, di layer 2 itu ada data link, terus di layer 1 itu ada physical, media transmisi. Jelas gak? Nanya lagi. Nanya lagi nggak? Seperti ini aplikasi layer, itu ada aplikasinya HTTP, terus SMTP, SMTP, terus di presentation itu ada JPEG, GIF, itu masuknya ke presentation. Kalau session itu Apple Talk atau pembicaraannya. Transport ada TCP, UDP, SPX. Network ada IP, ICMP, sama IPX. Itu kerjanya tukang router atau tukang jaringan, data link, switch. Physical ada seharusnya sini LAN port ya, LAN card seharusnya. Ada mintanya lagi nggak? Kalau enggak, saya udahin aja, saya tutup. Iya bang, ntar haus lagi bang. Lawak. Bacot lu Acel. Ini kalau emang ngasih tahu doang nih ya. Kalau DNS settingnya di mana? Klik 2 kali server, terus klik service, terus cari DNS. Sebenarnya nggak segampang ini kalau real world-nya. Nggak cuma real life ya. Kalau real world, dunia nyata aja sih. Bukan kehidupan dong, bukan kehidupan nyata dong, dunia nyata dong. Nggak segampang cuma ngeklik doang. Tapi ngetik doang. Terus di sini HTTP. Kalau di offline gimana? Coba kita minta. Muncul nggak dia? Ini HTTP-nya gue matiin ya. Yang pertama DNS pasti. Nah, di sini udah ya selesai. Dia nggak bakal nge-request atau kalau kita off-in ya, bacanya ini request timeout.
Terus gimana kalau DNS-nya yang mati? Ya nggak bakal bisa juga, nggak bakal bisa ngebuka juga. Kalau DNS-nya mati tapi HTTP-nya nyala, bisa nggak? Bisa. Cuman nggak pakai example.com-nya. Kita langsung ke IP-nya, yaitu 92.168.1.2. Kalau servernya pakai port 80, itu nggak ditambahin kayak begini. Tapi kalau dia misalkan portnya 888, harus pakai titik 2 terus 888. Fungsinya apa? Untuk yang akses itu hanya orang-orang yang tahu aja. Ya. Oh, dia bakal nge-capture langsung HTTP, bukan DNS dulu. Pokoknya urutan troubleshooting juga bisa, atau kalau kalian mau benerin sesuatu, misalkan benerin jaringan gitu, troubleshooting jaringan. Yang pertama itu yang kita lihat tuh dari physical layer, lalu menuju data link layer, network layer, transfer layer. Nggak mungkin sih kalau di session nama transport itu. Paling kita main di 3 ini kalau main di troubleshooting jaringan. Kalau udah troubleshooting server, itu mainnya di application layer. Berarti di sini juga udah nampil kalau udah. Nah, udah ya? Mungkin. Jadi sih gitu aja. Udah nih Bang. Mau jelasin lagi nggak? Terserah. Rival. Misalkan nih HTTPS itu kan portnya 443. Kalau kita ganti jadi 80 bisa nggak? Atau kita ubah jadi yang tadinya HTTPS jadi HTTPS. Kalau nggak bisa, berarti port 80-nya itu langsung di port forwarding atau diteruskan ke port 443. Ada. Misalkan UMN. Nah, berarti kalau kan tadi kan kita pakai titik 80, berarti dia di forwarding dari 80 ke 443. DNS bisa beli di mana? Ya di sebuah layanan apa aja. Misalkan ini nih. Nah, ini DNS, ginawedding.com. Ini HTTP. Kalau mau HTTPS beli lagi. Nah, ini HTTP. Jadi not secure. Ini DNS. Kalau kita mau lihat di setting sininya. Sorry. Nih, harga DNS setiap tahunnya Pego 150.000. Mana?
Ini nggak ada. Itu DNS ya. Ini isinya IP address. Ada yang ditanyain? Tentang DNS atau HTTP? Kalau nggak ada, saya tutup. Harus gitu. Males gue. Ya kalau udah, saya tutup ya.